Gerald Tabimada, yang namanya biasa disingkat GT Mada, adalah salah seorang karyawan TPRI Ujung Pandang Angkatan Pertama. Ia akrab dipanggil Pak Mada. Saat ini, dia adalah anggota Purnabakti TPRI Sulawesi Selatan yang paling senior. Ia dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah marah, selalu ramah dan bersahabat kepada siapa saja. Ia diakui sebagai guru oleh para juniornya. Baru-baru ini, keluarga Pak Mada menerima musibah. Salah satu putranya, Ray Mada, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di Jakarta. Saat kami berkunjung ke rumahnya, ia bercerita tentang putranya. Pak Mada, kami keluarga besar Kompleks TPRI menyatakan turut berduka cita atas apa yang menimpa Ananda. Nah, barangkali Bapak bisa cerita tentang Ananda ini. Ini almarhum dilahirkan tanggal 4 Desember 1972 dan berpulang di Bekasi 24 April 2026. Berarti 54 tahun usia. Dia ini dilahirkan di Makassar, seperti saya katakan tadi, dan dia menggabung ke kompleks ini 1982. Dan dia pergi ke Jawa 1988. Pergi di Malang sekolah SMA di Malang. Dan setelah tamat SMA, dia masuk di Universitas Brawijaya, Malang juga. Setelah tamat 1997, dia melamar kerja. Dan dia melaporkan kepada saya, dia bilang, saya lulus. Saya bilang, di mana kau lulus? Dia bilang, Pertamina. Saya bilang, di mana tugasmu? Dia bilang, pengeboran, lepas pantai. Saya bilang, aduh, melawan alam itu, laut itu, jangan itu. Yuk, cari yang lain. Dia ikut tes lagi, lulus di PT LG Electronics, perusahaan Korea. Nah, itulah yang dia tekuni. Dia tekuni 1997 sampai dia meninggal. 29 tahun. 29 tahun. Dari rumah di Bekasi di Kompleks Perumahan Duta Harapan. Setiap pagi naik motor pergi titip parkir motor di terminal bis, dan dengan bis dia pergi kerja di Cibitung. Cibitung mungkin Kerawang juga itu sudah lain itu toh. Begitu pulang juga ambil motor pulang. Nah, hari naas itu hari Jumat tanggal 24, dia pagi-pagi dari Duta Harapan mau pergi titip parkir untuk pergi tugas lagi. Dalam perjalanan pagi-pagi itulah ya Panggil. Innalillahi, sudah dipanggil ya. Ya, sudah kembali ya dipanggil. Dan saya pergi dengan mama, dengan saudara-saudaranya yang ada di sini. Saya bilang, kita bawa pulang. Oh ya ya. Ada Tapi ternyata 10 tahun lalu dia sudah urus kuburan di Kerawang, San Diego. Iya, saya baru dengar bahwa dia pesan 5. Saya bilang, kalau 5 berarti mertuanya 1 yang laki-laki, dokter hewan Susilo, temannya Pak Siregar itu. Iya, 5 kapling dia pesan. Iya, kubur. Jadi saya pasrah. Ya betul, sudah diikhlaskan. Ya, karena saya bilang dia sudah pikirkan, dia sudah banyak bergaul, membangun persaudaraan, persahabatan. Dia sudah merasa menyatu dengan itu, dan dia pikirkan, dia hitung-hitung. Dia kubur, baru saya tahu bahwa dia ini jadi sudah dimakamkan, pulang ke situ. Ada yang tanya juga waktu pergi ke Jawa,
Dia bilang, kenapa pergi ke Jawa? Saya bilang, ini ada ceritanya. Ceritanya apa? Saya bilang, di tukang cukur Jalan Ali Malaka. Ada namanya tukang cukur mahkota di situ. Yang mempunyai namanya Budi Kusuma. Di situ ada bercukur banyak. Orang-orang dari kejaksaan, ada dari polisi. Tukang cukur juga biasa diundang pejabat pergi ke sana. Orang Madura dengan orang Polore di situ. Saya kebetulan ada di situ. Saya dengar bapaknya cerita itu. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Kenapa bapaknya bilang, baru 1 tahun pergi. Tidak kedengaran lagi suaranya. Saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang, sekolah di Jawa. Saya bilang, sekolah apa itu? Akhirnya dia cerita, pergi di Malang sekolah. Saya teringat dalam hati, waktu pergi Purwanas di Padang, Sumatera Barat, 1998, habis Purwanas, saya pulang dengan Iwan. Naik pesawat dari Padang, masuk Jakarta, menginap di Wisma Seri, kemudian saya berpisah dengan Iwan di situ. Saya pergi ke Malang, karena cari itu mana itu sekolah. Sampai saya dapat, saya pulang lebih ke sini. Itu saya beritahu sama dia waktu dia tamat SMP Prater. Saya bilang, kamu pergi ke di sana. Dia bilang, iya saya mau pergi. Karena betulan dia ranking di SMP Prater, Jalan Tamirin itu. Dia bilang, mau. Saya bilang, sudah kalau begitu, kau pergi itu. Maka dilepaslah ibunya bulan 7 tahun 1998. Dilepas mama dengan sangat sedih. Tetapi dengan doa, saya antar dia ke Malang. Pak Mada telah berbuat yang terbaik bagi putranya. Manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan akhir suatu perjalanan. Ia merelakan putranya merantau sejak muda demi ilmu dan pengabdian. Kini ia pun merelakan putranya untuk pergi selamanya.